warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana, masih semangat nggak? Semangat Gas, dong. Ibu. Udah pada sarapan ya? Udah, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Siapa ketua kelas di kelas ini? Rania, Ibu Rania. Rania. Rania, Bu. Oke. Agisni, ada Agisni? Hadir, Bu. Cantik sekali Agisni ya. Devi Damayanti, Hadir, Ibu, saya di sini. kamu kenapa di belakang pintu? Mencari Lalu, pencahayaan, Ibu. Rania Anissa Putri, Hadir, Ibu. Hadir. Ada Rania? Rania hadir. Hadir, Ibu. Nadia Nuraini ada? Hadir. Nining Widianing sih? Ibu. Oke, hadir semua ya. Kita mulai hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, suatu tempat, suatu benda. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar kita mengetahui sifat-sifat dari suatu tempat atau ciri khas dari tempat tersebut. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapat ketika kalian mempelajari teks deskripsi ini ya. Apakah sudah ada di layar kalian? Salin dia yang ditampilkan. Sudah, Ibu. Rania, sudah ada belum? Belum, Ibu. Belum ada. Halo, Rania. Ya, udah ada, Bu. Udah. Coba kamu pindah tempat, Rania. Sudah ada. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Rania, Bu. Rania Saya tahu. Saya tahu, Oke, Bu. Rania dulu ya. Rania dulu ya, Nadia ya. Apa itu? Ya, Bu. Jadi, teks deskripsi adalah teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terinci, Bu. Benar sekali, 100 buat Rania ya. Benar, teks deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan untuk memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Lalu, di ciri-ciri tadi deskripsi itu ada apa aja? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ada Agis 4. nih. Ada 4. Apa aja Agis nih? Yang pertama, berisi penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, Benar. ditulis secara detail. Yang Benar. ketiga, pembacanya seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami langsung, seperti melihat dan mendengarkan. Kemudian yang terakhir, menjelaskan objek mulai dari bentuk, warna, dan ukuran. Benar, 100 buat Agis nih. Artinya Agis nih baca banyak materi ya. Nah, ciri-ciri dari teks deskripsi adalah pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Lalu yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik pembahasan secara detail dan terperinci, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Maksudnya seperti ini. Ketika kalian pergi ke suatu tempat wisata, contohnya apa nih? Kalian bisa ke tempat wisata itu apa? Pantai, Bu, pantai. Pantai. Bu. Ada lagi yang lain? Pantai. Kalian suka mencintai pantai ya? Iya, pantai yang kita ambil contohnya pantai. Di pantai itu ada apa aja? Apa yang Ada pohon ciri kelapa, khas dari Bu. pantai? Pohon kelapa, Ada lalu airnya terumbu biru, karang, Ada lalu ombak, ada pasir, Bu. ombak pasir, lalu ada lagi yang lain? terumbu karang, ada ikan, Ibu. Terumbu karang, ikan. Benar. Nah, seperti itu yang harus kalian gambarkan atau kalian jelaskan. Jadi objek itu apa? Apa yang menjadi ciri khas dari objek tersebut? Seperti tadi dikatakan oleh Agis nih ya. Lalu yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, dan mengalami langsung apa yang disajikan dalam teks. Ketika kalian membaca teks tentang pantai Anyer, ya, salah satunya pantai Karangbolong. Di gambaran teksnya itu, kalian melihat sebuah karang yang setengah lingkaran. Nah, kalian tuh harus bisa merasakan ketika kalian membaca. Depan kalian tuh ada terumbu karang setengah lingkaran, lalu pemandangan langsung pantai. Seperti itu. Kalian merasakan demburan ombaknya, angin pantainya. Lalu yang keempat ada menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Tadi kita bicara pantai ya, anak-anak ya, benar? Benar, Ibu. Iya, benar, Ibu. Iya, Benar. Ibu. Di pantai itu tadi ada terumbu karang, ada kelapa, ombak, pasir. Ibu mau tanya, pantai itu identik sama apa? Yang paling identik? Ada yang tahu? Rania, ini tadi bicara pantai Air, ini. Bu. Air. Ombak. Air, Air, ombak, pasir, Bu. air, ombak, pasir. Warnanya apa? Warna pasirnya Ada yang putih, Bu. coklat. Ada yang biru juga, Ibu. Ada yang coklat.
Lalu warna airnya Biru. Biru Ibu. biru. Air laut itu identik sama biru ya, Nining ya. Mungkin coklat itu kali, sungai. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis teks deskripsi. Siapa yang tahu? Saya, Nining Bu. Oke, Nining. Ada apa aja? Jenis-jenis teks deskripsi itu kan ada 3 Bu. Nah, yang pertama subjektif, lalu yang kedua ada spasial, dan yang terakhir ada objektif Bu. Benar. Ada 3 ya. Yang pertama ada subjektif. Teks deskripsi subjektif ini tuh teks deskripsi yang penggambaran objek ya. Menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. Siapa yang punya pengalaman atau kesan ketika pergi ke pantai? Ada? Saya Ibu. Devi, Iya, Bu. apa pengalaman? Menyenangkan Ibu. Menyenangkan. Bertemu dengan teman baru? Iya Ibu, bersama keluarga juga Ibu. Nah, seperti itu. Jadi untuk teks subjektif ini, kalian itu menceritakan, menggambarkan kesan apa yang kalian dapatkan ketika kalian pergi ke suatu tempat. Tempat bersejarah, bisa. Tempat wisata, tadi seperti pantai, bisa. Atau sekolah, atau tempat-tempat pertunjukan, itu juga bisa. Lalu yang kedua ada teks deskripsi spansial. Nah, untuk teks deskripsi spansial ini, menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruangan, dan lainnya. Seperti tadi, kita contohnya dari pantai. Kalian harus menggambarkan nih, di pantai ada apa saja, warna apa yang menggambarkan pantai. Kalian ketika sekolah pasti menggambar ya? Kalian menggambarnya apa nih biasanya? Gunung atau pantai? Gunung, Bu. Gunung. Gunung. Kalau yang identik dengan gunung, apa? Apa yang kalian gambarkan? Hijau. Lalu apa? Banyak pohon. Banyak pohon. Banyak pohon. Sawah? Ada persawahan Bu, Ini sawah Ibu. Burung jangan lupa. ada awan, Awan. Apalagi? matahari Bu. Matahari. Lengkap ya? Ada Iya. gunung, warnanya hijau, pohon warna hijau, sawah warnanya hijau. Jadi ketika kita menggambarkan sebuah pegunungan, itu identik dengan hijau yang menyejukkan, lalu dingin. Daerah pegunungan identik dengan dingin. Benar? Benar Ibu. Benar, benar. Ibu. Kalau pantai identik panas atau dingin? Panas Panas. Ibu. Panas Bu. Identiknya sama biru ya? Iya Ibu. Iya, Bu. Banyak warna Itu. biru. Jadi kalian harus bisa beda warna tuh menentukan gambarannya. Kalau biru ke pantai, kalau hijau ke gunung. Jadi Nining kalau bertemu laut warna coklat itu bukan laut. Ya. Karena laut identik biru ya. Yap. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada struktur deskripsi. Siapa yang bisa jawab? Apa Saya, aja sih Ibu, struktur saya. deskripsi? Devi Damayanti, silakan. Struktur teks deskripsi itu ada 3 Ibu. Yang pertama. itu identifikasi pernyataan umum. Lalu kedua, deskripsi bagian. Dan ketiga itu penutup Ibu. Benar, ada 3 ya, diulang. Ada identifikasi atau pernyataan umum. Ini tuh berisi gambaran umum sebuah objek. Seperti tadi kita contohnya pantai. Mau pantai itu gunung. Pantai Ibu, Pantai, pantai. Bu. Pantai. Pantai. Identik dengan warna biru. Kelapa, pohon kelapa. Lalu ada awan, ombak. Lalu apa lagi? Terumbu karang. Terumbu karang. Lalu Pohon kelapa. sudah. Tadi Iya, sudah Bu. pohon kelapa. Apa lagi? Pasir, Bu, pasir. Pasir. Senja, Bu. Apa, Gisni? Senja, matahari terbenam. Senja. Benar. Kalau sunset di gunung ya. Sunrise. Lalu yang kedua, ada deskripsi bagian. Ini tuh berisi gambaran lebih lanjut, deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Jadi memberikan efek emosional kepada si pembaca. Jadi pembaca merasakan nih, apa yang dibaca tuh seakan dilihat, didengar, dan dirasakan. Tadi kalau pergi ke pantai identik dengan panas. Pembaca harus bisa merasakan nih, panasnya pantai, tapi dengan angin yang menenangkan, serta suara ombak yang masuk ke telinga tuh menyegarkan, seperti itu. Dan yang ketiga, penutup atau kesan. Penutup atau kesan ini tuh pengalaman apa yang kalian rasakan ketika pergi ke suatu tempat itu, atau menurut kalian itu wajib dikunjungi tidak untuk orang lain. Siapa yang pergi pantai dan punya kesannya ingin kembali lagi? Nggak ada? Saya, Bu. Saya. Rania, apa Saya Rania? juga Bu. Ya, gantian yang ini ya. Rania dulu. Ya, Bu. Kesannya menyenangkan, Bu. Pingin kembali lagi. Apa alasannya? Ya, soalnya kan pantai itu bisa menenangkan kita gitu, Bu. Pernah ke pantai mana, Rania? Ya, Bu. Pernah ke pantai mana? Rania pernah ke Pantai Anyer, Bu, bareng saya. Oh, bareng Iya, Bu. Nadia, Kak Anya. Berdua? Enggak, Bu, ramean. Ramen. Apa nih Ya, Bu, pengalamannya berdua naik Nadia motor. ketika pergi ke Anyer dan berdua naik motor? Udah boleh naik motor ya? Udah, Bu. Boleh, Kan Bu. yang bawa Nadia. Oh, gitu. Nining tadi punya pengalaman apa nih kalau pergi ke pantai? Kesannya?
Menyenangkan sih Bu, tapi pasti kalau pulang dari pantai muka sama kulit jadi agak gosong gitu Bu, karena Pakai kan di pantai sandok panas. berarti. Panas ya? Iya kan di pantai panas Bu. Pakai sandok ya? Nanti-nanti ya. Ya Bu. Oke, Ibu punya satu tayangan video tentang tanah airku. Kalian simak, siapkan alat tulisnya. Catat yang menurut kalian informasinya sangat penting. Paham? Paham, Bu. Paham. Siapa yang bisa mendeskripsikan lagu tersebut? Saya lagi, Bu. Agis nih. Ayo silakan Agis nih. Lagu Tanah Airku diciptakan oleh Gus Dur. Lagu ini memiliki makna berisi tentang kecintaan beliau terhadap negara Republik Indonesia. Lagu ini memberitahu bahwa tanah air Indonesia akan dicintai sepanjang hidup kita. Meskipun kita pergi jauh kemanapun, kita tidak akan pernah lupa. Dan lagu ini sangat bagus untuk dinyanyikan karena menyentuh pendengar. Dan lewat lagu ini kita bisa berbangga terhadap tanah air kita, Indonesia. Benar sekali. Tepuk tangan buat Agis nih. Agisnya menyimak ya. Jadi lagu Tanah Airku ini menggambarkan kebanggaan Ibu Sud akan tanah airnya Indonesia. Yang walaupun dia kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, tapi selalu dia merasa rindu akan Indonesia. Rindu akan budayanya, rindu akan orang-orangnya, pemandangannya, bagaimana orang Indonesia memperlakukan sesamanya, gitu. Lalu ada teks tentang Pantai Parangtritis. Siapa yang tahu Pantai Parangtritis di mana? Itu di Jogja Jogja. bukan? Benar, Nadia dan Agis nih, 100. Benar, ini ada di Provinsi Kota Istimewa Yogyakarta. Oke, Ibu beri waktu 5 menit cukup untuk membaca teks yang ada di layar kalian. Cukup, Bu. Oke. Silakan dibaca, diingat, atau ditulis yang menurut kalian informasi penting. Jadi Ibu akan bertanya. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Nadia. Yang lainnya? Agis nih sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu, sudah. Sudah Bu, sudah. Sudah, Bu. Dari teks di atas tadi, hal apa yang dideskripsikan pada teks di atas? Teks ini, Parangtritis Nang Indah. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Nadia atau Nining nih? Nadia ya? Nadia, Oke, Bu. Nadia, silakan jawab. Tentang Pantai Parangtritis. Tentang Pantai Parangtritis, benar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Tanya betul tidak? Tujuannya? Betul, Ibu. Nadia betul. Oke. Isi dari teksnya apa? Tadi tentang keindahan pantai yang bersih dan indah, lalu kegiatan orang-orang yang sedang berada di pantai. Benar sekali. Tadi di teksnya ada banyaknya wisata yang selalu mengunjungi. Artinya itu kegiatan, ya. Kegiatan yang terlihat oleh penulis, digambarkan melalui teks. Benar sekali. 100 ya, Mbak Nadia. Ada yang ditanyakan seputar teks deskripsi? Ada yang mau Tidak, bertanya Ibu. tidak? Tidak. Rania saja. Yang Tidak, lain ingin Bu. bertanya? Oh, enggak juga. Nadia sama Rania yang tidak ya? Devi mau Ya, bertanya? Bu. Tidak, Ibu, tidak. Oh, Sudah, Ibu. tidak. Sudah paham. Agis tidak. Paham. Nenek paham? Paham Bu. Paham. Oke. Kalau paham, Ibu yang bertanya. Tadi struktur tes deskripsi apa saja sih? Siapa yang mau jawab? Saya Apa? Apa Devi? ada 3, Ibu. Ada 3 benar. Apa aja? Pertama, identifikasi pernyataan umum. Lalu ada deskripsi bagian. Ketiga itu penutup, Ibu. Benar, 100. Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian ya. Dikerjakan, diketik, dikumpulkan minggu depan. Terusnya kalian mencari 3 tes deskripsi mengenai tempat wisata boleh, tempat bersejarah boleh, sekolah boleh, apa saja. Lalu kalian identifikasi seperti yang tadi Nadia. Anak-anak, Paham, Mengerti, Ibu. Ibu. ada yang ditanyakan mengenai tugas? Tidak, Ibu. Ibu sudah paham. Sudah paham ya? Ya. Sudah paham. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini itu ciri tujuan. Jadi tujuan dari deskripsi itu harus menggambarkan objek secara merinci. Objeknya secara subjektif dan objektif. Melukiskan objek dari sudut pandang penulis deskripsi tersebut. Lalu ciri objek yang dideskripsikan itu harus terinci, jelas, warna, bentuk, ukuran, jika ada ukurannya, seperti pohon kelapa, ukurannya pohon kelapa itu tinggi atau pendek, warnanya apa, seperti itu. Ciri isinya menggambarkan apa sih? Apakah pemandangan, pengenalan budaya, lalu kesan yang kalian tangkap ketika kalian datang, apa kesannya? Senang, ingin kembali berkunjung, gembira, sedih, karena tenggelam Bu waktu ke pantai. Itu pengalaman-pengalaman yang harus kalian masukkan. Jangan lupa ketika kalian menuliskan tes deskripsi, ciri-cirinya tadi ada ya. Pembaca harus seolah-olah merasakan, melihat suasana yang ada, yang ada di deskripsi. Paham? Paham, Paham, Ibu. Ibu. Paham. Pertemuan selanjutnya kita akan tetap membahas tes deskripsi. Tapi ini jauh lebih tinggi
lebih mendalam. Itu kita cara membuat deskripsi. Tadi kita bicara mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi ciri-ciri, struktur. Nah, minggu depan kita akan membuat tes deskripsi. Jangan lupa kan tugas yang tadi Ibu berikan ya. Si yang sudah bergabung. Yang belum sarapan, silakan sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.